Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, selamat siang bagi kita semua. Seminar proposal tesis kita pada siang hari ini akan segera dimulai. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Informasi bagi para dosen bahwa elektronik form penilaian sudah dikirimkan ke WhatsApp para dosen masing-masing. Setelah sesi sempro ini selesai berakhir, silakan Bapak Ibu dosen untuk mengisi elektronik form penilaian tersebut. Seminar proposal tesis kita pada siang hari ini, mahasiswa S2 Manajemen Transportasi Laut atas nama Zefanus Waruwu dengan dosen pembimbing utama Bapak Associate Profesor Dr. Freddy Rumambi MM, dosen pembimbing pendamping Bapak Dr. Haris Joko Nugroho MSI, dan dosen penguji Bapak Dr. Rudianto SMM. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai pemimpin seminar proposal tesis kita pada siang hari ini, Bapak Associate Profesor Dr. Freddy Rumambi. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Bu Pingkan, bisa kedengar. Yang saya hormati Bapak Dr. Haris dan juga Dr. Rudianto selaku penguji, terutama kandidat kita pada siang hari ini, Zefanus Waruwu ya. Pertama selamat tepat waktu bisa presentasi hari ini. Tidak berpanjang lebar, saya ingatkan kita nanti ada 3 sesi, presentasi, tanya jawab, masukan, dan ketiga adalah pemudisium. Baik, langsung saja saya berikan kepada kandidat kita Zefanus Waruwu. Silakan, waktu maksimal 15 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dari Doha menyapa Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Ciktiklar pernah berkata, you don't have to be start to be great, but you have to great to be start. Kita tidak perlu hebat untuk memulai, tetapi kita memulai untuk menjadi hebat. So, beberapa menit ke depan, saya Zefanus Waruwu dengan NIM 2024106018 akan memaparkan materi. Yang saya hormati dosen pembimbing satu saya, Profesor Dr. Freddy Yohanes Rumambi, MN. Yang saya hormati dosen pembimbing dua saya, Dr. Haris Joko Nugroho, MSc. Yang saya hormati dosen penguji, Dr. Rudianto, SEMMI. Yang saya hormati Kaprodi, Ibu Marisa Pakpahan, SEMM. Yang saya hormati MC, Ibu Pinkan Luciawati Sompi, SPD SS MHUM. Terima kasih sudah hadir dalam kesempatan ini. Dan izinkan saya untuk memaparkan materi seminar proposal saya ini. Baik, saya memaparkan materi saya dengan judul Mitigasi Keselamatan Kerja di Kapal Bunker dengan studi kasus NW Maritime Prefight Limits. Dengan penelitian ini saya ada latar belakang masalah dengan penelitian ini. Izin Bapak Ibu, apakah jelas kelihatan dari sana? Jelas kan? Baik. Kegiatan bunkering memiliki potensi bahaya besar seperti kebakaran, ledakan, tumpahan minyak, dan kecelakaan akibat human error atau kesalahan manusia. Meskipun telah ada regulasi internasional seperti SGOT International Safety Guide for Oil Tanker, MARPOL Marine Pollution, dan SOLAS Safety of Flight at Sea, masih terdapat kesenjangan antara prosedur dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan strategi mitigasi yang lebih efektif. Dalam penelitian ini ada beberapa saya tulis rumusan masalah yang berfokus seperti penerapan sistem keselamatan kerja dalam kegiatan bunker.
di mana dalam penerapan ini setiap awak kapal atau kru kapal, misalnya loading atau unloading, memuat dan bongkar, seorang nahkoda atau seorang officer dan kru itu harus memberikan penerapan-penerapan kepada kru, di mana sangat penting. Misalnya kalau loading atau memuat ini, kita harus memastikan bahwa itu tidak ada masalah-masalah yang berupa tentang keselamatan. Kedua, kondisi aktual keselamatan kerja di kapal bunker. Kondisi aktual keselamatan kerja di kapal bunker ini, eh, contohnya seperti loading. Di dalam loading itu, Bapak Ibu, misalnya kita hose connect atau selang di manifold itu kita benar-benar memastikan, ya, benar-benar aktual bahwa itu kita adakan yang namanya uh, safety-nya. Apa itu safety-nya? Misalnya di bunker itu ada yang namanya oil spill box. Ketika misalnya selang itu uh, katakanlah leakage atau terjadi yang namanya bocor, berarti harus ada yang namanya spill box. Ketika itu tidak bisa ditampung oleh spill box, berarti ada yang namanya scupper plug. Ketika tidak ada ditampung oleh scupper plug, berarti jatuhlah ke laut. Kalau jatuh ke laut, itu kan masalah besar. Artinya kalau masalah besar, berarti apakah ada bisa lagi di manage atau diminimalisasi? Berarti kita pakai harus ini oil spill box. Kemudian kita identifikasi potensi bahaya. Identifikasi potensi bahaya seperti kita melakukan atau masuk di dalam sebuah ruang tertutup atau enclosed space entry. Berarti tidak mungkin kita masuk di dalam suatu ruang tertutup sebelum kita melakukan identifikasi. Misalnya kita memakai yang namanya portable gas detector dan juga alat-alat lainnya, di mana kita memastikan bahwa dalam keadaan aman. Dan bukan hanya dalam ruang tertutup, bisa juga dalam posisi misalnya drop anchor, apakah uh, daerah itu misalnya kandas atau misalnya ada buoy-buoy yang mengganggu safety navigasi, sehingga potensi-potensi bahaya itu bisa kita minimalisasikan. Kemudian evaluasi efektivitas mitigasi keselamatan yang sudah diterapkan. Seperti biasa, nakoda officer adalah mengevaluasi semua uh, apa kegiatan-kegiatan yang merupakan keselamatan, apakah sudah dilakukan atau belum di dalam misalnya per bulan atau per minggu atau per periode, di mana kita ini harus betul-betul aktivitasnya mitigasi keselamatan adalah aman. Kemudian tujuan penelitian ini Bapak Ibu, satu menganalisis sistem keselamatan kerja pada kegiatan bunker. Saya sudah singgung tadi bahwa sebelum kita bunker ini kita harus ada analisis dulu, kemudian mengevaluasi kondisi keselamatan kerja di kapal. Di kapal itu ada yang namanya high risk seperti atau level 1, level 2, level 3, di mana menengah, mulai dari rendah, menengah, dan tinggi. Artinya bagaimana kondisi high risk-nya di situ. Artinya kita harus mengevaluasi di situ apakah aman atau tidak. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Risiko ini sangat bahaya. Walaupun misalnya chipping, dan itu sangat-sangat berisiko. Artinya kita harus juga melakukan yang namanya risk assessment di situ. Kemudian menilai efektivitas mitigasi yang ada. Dan ini metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi lapangan, wawancara, analisis dokumen, dan studi kasusnya pada NW Maritime Private Limit. Landasan teori dalam penelitian ini mengacu pada konsep mitigasi risiko keselamatan kerja maritim, Safety Management System atau SMS, Human Error Theory, dan juga keselamatan terintegrasi. Yang diharapkan dalam penelitian ini adalah satu, identifikasi faktor risiko utama dalam kegiatan bunker. Kemudian evaluasi sistem keselamatan yang berjalan. Ketiga, rekomendasi strategi mitigasi yang lebih efektif dan aplikatif. Dan terakhir, peningkatan safety culture di perusahaan, di mana dalam safety culture ini awak kapal atau pelaut
Mereka tahu aturan, mereka mengerti aturan. Tetapi yang saat ini adalah yang mau menjadi masalahnya adalah bagaimana penerapan di lapangan. Penerapan di lapangan ini apakah benar-benar mereka melakukan, misalnya menggunakan APD, alat pelindung diri, dan penerapannya apakah betul-betul dilakukan. Kemudian dalam penelitian ini ada beberapa manfaat penelitian teoritis, pengembangan ilmu keselamatan kerja maritim, dan praktis bagi perusahaan perbaikan SOP dan sistem keselamatan. Bagi kru, peningkatan kesadaran dan kompetensi. Bagi regulator, bahan evaluasi kebijakan. Dan terakhir, bagi akademisi, referensi penelitian lanjutan. Kebaruan ini fokus khusus pada aktivitas bunker, resiko tinggi, dua pendekatan holistik, teknis, manusia, dan organisasi, tiga studi kasus nyata bukan hanya model teoritis, dan analisis tidak hanya identifikasi risiko, tetapi juga efektivitas mitigasi. Bapak Ibu, demikian presentasi saya dalam kesempatan ini. Mohon maaf kalau kurang, mohon saya lanjutkan kepada Bapak Ibu, mohon bimbingannya, arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih buat kandidat kita, Stefanus Waruwu, yang sudah memaparkan hasil penulisan proposalnya, ya, draft proposal yang waktu pas 15 menit, saya lihat. Selanjutnya kandidat menyiapkan ya alat rekam, catatan maupun yang bisa membantu untuk bisa merecord apa yang disampaikan sehingga waktu perbaikan dan Anda turun ke lapangan apabila ini disetujui benar-benar lengkap. Selanjutnya langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Dekan Dr. Rudianto selaku penguji utama. Waktu saya berikan, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Associate Profesor Dr. Freddy J. Rumambi, Bapak Dr. Haris, MSI, dan yang saya banggakan kandidat kita siang hari ini Kapten Stefanus Waruwu. Baik, judul proposal ini adalah mitigasi keselamatan kerja di kapal bunker. Oke, dari judul ini Anda menetapkan tentang mitigasi keselamatan kerja. Satu, di kapal bunker dan di PT Maritim, PTD Limited ini. Apa alasan Anda yang mendasari kenapa di kapal bunker dan kenapa di NW Maritim? Bisa disampaikan? Silakan. Baik, izin Prof menjawab. Kenapa peneliti ini memilih judul? Karena peneliti memilih judul ini karena kegiatan bunker di kapal memiliki tingkat risiko keselamatan kerja yang tinggi, seperti risiko kebakaran, ledakan, tumpahan bahan bakar, paparan bahan berbahaya, serta kesalahan manusia atau human error. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi atau upaya untuk pengendalian risiko agar kecelakaan kerja dapat diminimalisasikan. Begitu, Pak. Terima kasih. Ada fenomena yang mendasari itu, apa pernah terjadi di kejadian yang tadi Anda sebutkan tadi di NW Maritim khususnya? Izin menjawab, Pak. Fenomena ini muncul dari adanya kondisi di lapangan, seperti keterbatasan waktu operasional bunker, kemudian tekanan pekerjaan, kepatuhan terhadap safety prosedur yang berbeda-beda, seperti potensi kelalaian yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan.
Kemudian kondisi tersebut mendorong penelitian untuk mengkaji efektivitas mitigasi keselamatan kerja pada kapal bunker NW Maritim Freestyle Limit. Demikian, Pak. Baru-baru ini ada satu kejadian nggak? Terjadi satu kejadian yang disebabkan oleh yang tadi disebutkan karena human error, karena kebakaran, ada ledakan, ada tumpahan minyak. Ya, itu dalam beberapa bulan atau dalam beberapa minggu terakhir ini ada banyak kejadian, Pak, seperti kita ambil nyata aja ya. Ya, Seperti di ini ada kebakaran di dok, ada juga kebakaran di sedang berlabuh. Jadi itu saya ambil penelitian ini sangat menarik. Kenapa? Karena memang nyata. Jadi selain kesalahan teknis, berarti ada namanya human error, kesalahan manusia sendiri, di mana itu dia tidak bisa meminimalisasikan atau meminimalkan apa namanya eh, tentang kecelakaan, atau setidaknya bisa mereka apa namanya mengkondisikan bahwa ini ada bahaya-bahaya yang merupakan ya bisa merugikan pelaut juga sendiri atau perusahaan juga itu sendiri. Demikian, Pak. oke. Dari kejadian yang tadi disebutkan, kan ada penyebab-penyebabnya tuh, yang tadi disebutkan. Dari apa yang Anda observasi, kemudian Anda ketahui, penyebab paling sering itu disebabkan oleh apa tuh terjadinya Iya, kejadian Pak. tuh? Baik. Yang sering terjadi ini satu, kesalahan teknis, kedua eh, kesalahan manusia sendiri, ketiga keadaan. Dalam arti keadaan ini seperti keadaan laut atau keadaan cuaca, di mana ini kita ambil contoh, eh, perusahaan ini menginstruksikan untuk sandar atau STS, ship to ship dengan kapal. Nah, kita ini sebagai nakoda, sebagai perwira di atas kapal, ya kita bisa sandarkan, tetapi karena keadaan ya bagaimana dengan angin angin cuaca buruk, sehingga terjadi ketika kita sandar itu terjadi apa namanya, karena efek swell, jadi kapal ini kan bisa bahaya, bisa collision. Jadi beberapa itu kapal bisa pecah lambungnya, railingnya patah, skocinya hancur. Itu keadaan. Kemudian lanjut dengan human error. Udah tahu itu misalnya ya di Anjungan, udah tahu di Anjungan itu, atau di luar kita lagi loading, itu tidak boleh merokok. Sementara di sana kan sedang orang loading, muat minyak, tapi merokok di situ, itu kan human error salah satunya, itu fatal. Kesatunya adalah kesalahan teknis. Engine kapal ini kan tidak rata-rata bagus, kadang ya error. Saya- Arti, Oke, artinya kan tidak bisa dijamin mulus. Demikian, Pak. oke, good. Terima kasih. Jadi dari apa yang disampaikan oleh kandidat, human error ini yang menjadi faktor dominan gitu ya untuk terjadinya kecelakaan dalam operasi bunker ini ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, good. Dari judulnya nih saya menarik banget ya tentang mitigasi keselamatan di kapal bunker yang resikonya sangat besar. Nah, ini harus dimitigasi sehingga bisa dicegah begitu ya. Nah, untuk mencapai, jadi tujuan penelitian ini bisa dikonfirmasikan apa ke saya kembali konfirmasi tujuan dari penelitian ini. Oke, tujuan dari penelitian ini, Pak, ingin dicapai adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan kerja di kapal bunker, mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, serta menjadi referensi akademi mengenai mitigasi keselamatan kerja di sektor maritim, Pak. Demikian, Pak. Oke, oke, good. Ya, oke. Berarti emang fokusnya ke human ya. Oke. Nah di sini kan nanti kalau ini ditindaklanjutin oleh kandidat ke 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 depannya untuk bab 4 dan bab 5, bagaimana Anda bisa mencapai tujuan itu kan tergantung bagaimana Anda memilih subjek penelitian atau informannya. Eh, Bagaimana Anda bisa menetapkan informan dalam penelitian ini?
Untuk menetapkan Kriteria apa yang Anda tetapkan untuk menjadikan mereka informan atau subjek penelitian? baik, ini saya tetap bertahan pada penelitian saya secara pribadi. Ini akan saya lakukan apa namanya secara objektif di lapangan, di mana ini benar-benar bukan hanya maksudnya juga di kapal, juga di perusahaan, Pak. Artinya ini sinkron semua, perusahaan, kapal, eh, juga saya nanti bukan hanya kapal saya sendiri, tapi di kapal lain. Kenapa? Karena ini masalahnya eh, bisa bisa berdampak nanti ke depan kalau kalau tidak ini sinkron semua. Jadi begitu Pak kira-kira Pak. Ya, informannya sudah terbayang nggak siapa yang akan jadikan narasumbernya? Salah satunya nanti ada dari perusahaan juga Pak. Ya dari perusahaan, kemudian ada juga dari kapal-kapal lain begitu Pak kira-kira. Ada kriteria tertentu untuk kompetensinya, knowledge-nya, atau hal apa yang Anda tetapkan? Tentu dalam Spek. hal ya, tentu dalam hal ini ya harus ada nulisnya juga Pak. Artinya saya mengambil istilahnya data itu kan yang benar-benar bisa dipercaya, misalkan ke nakoda. Kan tidak mungkin juga saya ambil ibaratnya ke rating seperti AB ya kan. Jadi dia itu sinkron baik penjelasan maupun juga nulis. Jadi seimbang. COP dan COC-nya juga seimbang begitu Pak. Oke ya, jadi penelitian kualitatif memang ini menjadi penting adalah subjek penelitiannya supaya tujuan yang Anda tetapkan tadi bisa tercapai dan bisa bermanfaat bagi eh, kapal lain gitu ya. Oke, saya ingin satu lagi. Kenapa NW Maritime Anda pilih? Atau kebetulan Anda tugas di situ atau gimana? Saya pilih ini Pak, selain saya kerja di NW Maritim ini, Hmm. dia juga sebenarnya bukan hanya perusahaan ini, tetapi saya fokus di NW Maritim ini. Saya mau supaya masalah-masalah ke depan ini tentang keselamatan atau mitigasi ini bisa ditingkatkan Pak begitu. Jadi merupakan kebanggaan buat saya dan juga mencegah agar nanti orang-orang yang bekerja khususnya di sini dan mungkin juga di kapal-kapal lain, berarti ada peningkatan untuk apa namanya mencegah risiko-risiko kecelakaan Pak begitu. Oke, dari pengamatan peneliti, seberapa berkualitas NW Maritim dalam pelaksanaan ini untuk mencegah kecelakaan? Eh, Saat ini Pak sudah maksimal Pak, sudah Oke, sesuai. good. Ya, itu yang saya harapkan. Jadi Anda learning from the best gitu ya. Jadi kita belajar pada yang terbaik sehingga yang lain bisa mengikuti gitu ya. Baik Pak. Cara-cara mengantisipasinya karena ini poinnya kan mitigasi ya. Iya betul Pak. Oke, the last question. Eh, Novelty apa yang Anda tawarkan dalam penelitian Anda ini dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya? eh ini saya ambil beberapa apa namanya eh bahannya Pak dari kasus-kasus lain juga, jadi bisa menjadi acuan di dalam penelitian ini juga Pak. Yang membedakan apa dibandingkan penelitian-penelitian lain? Yang membedakan adalah dia fokus pada mitigasi keselamatan kerja di kapal bunker Pak. Jadi dia hanya fokus di keselamatan dan sektor maritim juga Pak. Begitu Pak. Khususnya di kapal bunker ya. Ya betul Pak. Oke, good. Terima kasih. Paling sedikit masukan, ini akan bagus. Topiknya bagus ya. Kemudian Anda menguasai. Paling masukannya adalah ada mohon izin memberikan masukan. Ini yang saya terima proposal. eh, mohon diperhatikan sistematikanya. Ini agak apakah di PDF-nya atau apa ini agak berantakan gitu ya. Siap Di Pak, PDF siap. yang saya terima ya mungkin itu, tapi di sela-sela nanti kan pasti nanti ada ruang lah untuk merapikan itu, apalagi nanti di sidang satu. Kemudian eh, masukannya satu untuk penyampaian kerangka pemikiran sudah bagus,
eh, tapi ya ini hanya masukan, tapi kita serahkan kepada pembimbing. Eh, Kerangka pemikiran mungkin bisa disampaikan akan lebih menarik kalau menurut saya gitu ya, bisa disampaikan bisa lewat diagram fishbone gitu ya. Jadi lebih akan bisa dipetakan hal-hal yang akan diatasi dan dicapai nanti. Itu aja sih. Itu Baik. aja masukan saya. Oke, selamat kandidat. Sampai titik ini saya kembalikan kepada pimpinan sidang pada hari ini, Bapak Asosiasi Profesor Dr. Freddy J. Rumambi. Kami kembalikan terima kasih atas kesempatannya, Bapak pimpinan sidang. Terima kasih Pak Dr. Rudianto. Kandidat bersyukur ya banyak sekali ya ada masukan maupun juga melengkapi ya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan. Nah, penegasan saya dari apa yang disampaikan Pak Dr. Rudianto, dan ini penting ya, di tadi pertanyaan paling pertama, fenomena-fenomena apa yang terjadi sebelumnya sehingga Anda memilih. Nah, Anda sudah menyampaikan jawaban dengan baik dari kejadian-kejadian terutama di belum lama ini, ya. Tapi sebelum dengan, nah itu kalau memang belum ada, ya, kandidat tolong dicatat kalau memang belum ada itu Anda masukkan ya di bab 1 itu. Masukkan itu kejadian fenomena-fenomena tadi seperti saya, kandidat bilang ada kebakaran, ada apa itu data-data awal yang mendukung sehingga Anda memilih penelitian ini dan ini pantas untuk diteliti karena ada masalah awal ya. Baru kedua, tadi yang penting juga adalah masalah subjek penelitian. Nah, Anda fokus kepada satu perusahaan, Anda harus harus yang ditulis ke kapal itu. Kalau mau tambahan silakan boleh. Tapi yang dibutuhkan adalah karena sudah dibatasi dalam judul ya pada kapal apa tadi? KMV NW Maritim, Pak. Maritim. Ya, Ya, siap. karena ini penelitian, Anda fokus ke KM itu. Soal nanti itu bisa digeneralisasikan ke kapal yang itu urusan lain. Tapi kalau memang mau melengkapi itu boleh, tapi sifatnya cuma melengkapi aja. Ya, kandidat kamu harus fokus kepada pejabat-pejabat yang ada di kapal aja, jangan keluar. Atau kalau keluar menambah aja. Jadi jangan justru memperkaya subjek itu dari luar. Dari dalam aja yang misalnya nakodanya, bagian mesin atau pejabat-pejabat yang terkait dengan bidang itu. Ya, itu tolong dicatat itu dari saya yang hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Rudianto. Oke, kamu catat ya, record itu ya. Siap, Prof. Siap, Prof. Ada yang kamu masih mau konfirmasi dengan penguji utama? Udah cukup jelas, Prof. Sudah cukup ya? Baik. Kalau sudah cukup jelas, lanjut aja saya berikan kesempatan mungkin masukan tambahan daripada Bapak Laksamana Dr. Haris untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Silakan Pak Dok. Terima kasih Asosiat Profesor Dr. Freddy Rumambi. Kemudian, wah ini luar biasa ini sahabat saya. Mudah-mudahan segera ada orasi ilmiah, saya segera datang ya. Papi, kalau saya sama beliau ini manggilnya Papi karena dekat depan rumah dulu di komplek. Yang terhormat Dr. Rudianto, sebagai penguji Prodi, Bu Marisi, dan peneliti atau kandidat. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh penguji, kemudian arahan dari pendamping 1. Poin penting adalah saya sebagai pendamping ini mencoba menjembatani selain saya juga mendampingi penulisan, tetapi
menjembatani apa yang tadi disampaikan oleh penguji utama. Sehingga poin pentingnya yang diharapkan baik itu dari penguji utama dan juga pendamping utama ini masuk kepada kandidat. Saya akan dua ya, mohon maaf pendamping utama dan penguji utama, saya akan mencoba menambahkan supaya nanti kandidat ini dalam membuat proposal tesisnya lebih optimal lagi. Yang pertama yang berkaitan dengan tadi yang disampaikan penguji utama berkaitan dengan fenomena yang terjadi, apakah sudah ada atau apakah belum ada. Jadi ini harus diterangkan di latar belakang. Latar belakang ini pintu masuknya, ya, pintu masuknya penelitian. Jadi tidak hanya berdasarkan tulisan opini, tetapi kalau ada data, tolong dimasukkan. Di sini kan sudah disampaikan bahwa masih ditemukan beberapa insiden keselamatan di industri maritim yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap titik-titik belum dilaksanakan. Tolong kalau memang ada data, ini lebih bagus. Ya, sudah pernah terjadi, datanya ada. Sehingga nilai bobot dari apa yang akan diteliti lebih fokus dan lebih kuat lagi. Ini yang pertama. Sebagai tadi yang disampaikan Dr. Rudianto. Kemudian tadi beliau juga menyampaikan dan menanyakan tujuan dari penelitian ini. Ya, kandidat menyampaikan bahwa penulisan kan ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Poin penting adalah dibaca di tujuan umum itu. Kemudian saya menambahkan juga rumusan masalah ini dijawab dalam tujuan khusus. Ya, ini hubungannya sangat erat. Tolong dilihat lagi rumusan masalah. Rumusan masalah ini harus sama dengan tujuan khusus, karena tujuan khusus menjawab dari pertanyaan ini kemudian menjadi pernyataan. Ya, tolong kandidat nanti dicek lagi rumusan masalah, kemudian tujuan khusus, ada tujuan umum. Dan poin penting adalah tadi, ya, di tujuan khusus terakhirnya ada rekomendasi. Tolong dimasukkan di poin terakhir ya, poin 5 pada tujuan khusus itu menyusun rekomendasi, karena tadi sudah disampaikan oleh kandidat. Ya, dan ini belum ada, tolong dimasukkan. Oke. Kemudian juga kebaruan. Tadi penguji utama menyampaikan kebaruan. Kebaruan itu novelty, the state of art. Apa sih yang kebaruan menurut penelitian ini? Ya, tolong dicek lagi. Kebaruan ini tidak harus banyak sekali, tapi betul-betul the state of arts-nya, novelty-nya. Seharusnya novelty dalam bentuk mungkin ada kebaruan integratif yang menggabungkan beberapa fokus, ya, misalnya aspek organisasi, aspek manusia, aspek teknis. Ini holistik, yang dulu itu nggak ada. Ya, jadi tolong nanti pada saat ujian hal-hal ini tidak bisa jawaban mengambang seperti itu. Ya, tolong tolong nanti ditambahkan aja, tolong ya kandidat antara rumusan masalah dengan tujuan khusus itu harus sama jumlahnya, karena tujuan khusus itu menjawab apa yang ada di rumusan masalah. Oke, dan saya lihat di proposalnya ini rumusan masalahnya ada 4, tapi tujuan khususnya ada 5. Tolong ditambahkan ya di rumusan masalah. Oke. Kemudian enggak banyak ya, tapi secara saya hanya tadi disampaikan oleh Dr. Rudianto ya, saya setuju ya, juga penguji utama menyampaikan sebaiknya kalau pas paparan itu kerangka pemikiran harus disampaikan, sehingga kita dapat tahu runut penelitiannya itu apa. Ya, nah, tolong nanti pada ujian tesis ada kerangka pemikiran harus disampaikan.
Saya setuju itu. Kemudian, nah, tadi masalah subjek objek penelitian, ya. Pada penulisan kandidat ini hanya sangat sederhana sekali disampaikan objek penelitian tadi. Pendamping utama sudah menyampaikan subjeknya apa. Nah, ini antara yang disampaikan objek dan subjek ini belum terelaborasi dengan baik. Tolong untuk objek penelitian ini didetailkan lagi, ya. Kemudian juga tadi yang disampaikan penguji utama, apa sih kriteria dari informan? Kriteria dari informan ini sangat penting, ya. Jadi apa? Ya, salah satunya adalah kita menerapkan purposes sampling. Jadi hanya narasumber yang dinilai penting dan tahu relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Jadi kriterianya itu menurut saya, ya. Jadi harus betul-betul tak gitu loh kalau jawab. Nah, kemudian yang terakhir ini sangat penting, ya, sangat penting. Mohon izin Huberman and Saldanha, ya. Pada poin pertama ini reduksi data, ya. Ini yang membedakan. Kalau mau mengambil Huberman, Miles, dan Saldanha, ini referensi tahun 2014. Ya. Padahal pada reduksi data di tahun 2014 ini diganti kondensasi data. Jangan, kalau yang ditulis di sini masih memakai di referensi Miles Huberman saja di tahun 1994. Sehingga tolong, kalau ini sebutkan tahun 2014 sehingga bukan reduksi data tapi kondensasi data. Ini ada penulisan salah, ya, karena kalau Miles, Huberman, Saldanha tahun 2014 tidak lagi memakai reduksi data tapi kondensasi data. Ya. Ini juga sangat penting karena kalau mau pakai 2014 ya 2014 gitu, jangan terus kembali ke 1994. Kira-kira itu aja yang mungkin tambahan, ya, pendamping utama dan juga sekaligus menjembatani apa yang tadi belum clear yang ditanyakan oleh penguji utama. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan, tapi secara keseluruhan ini topik yang sangat menarik, ya. Tolong nanti dengan waktu yang ada, nanti saya mendampingi pendamping utama akan mengoptimal lagi, kemudian menyelaraskan lagi penguji utama dan Kaprodi supaya kedalaman penulisan dan menjaga semua akan akan baik semuanya untuk kandidat, untuk EBM ASMI dan juga untuk kami yang mendampingi kandidat. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke pendamping utama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dr. Haris. Kandidat ada yang mau disampaikan kepada apa yang baru saja disampaikan? Semua. Jadi kembali ke Bapak Ibu semua, Pak. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Haris, Dr. Rudianto. Kandidat Anda sangat beruntung, ya, beruntung saya bilang. Kali ini mendapatkan tim penguji dan pembimbing yang sangat komprehensif melihat hal-hal yang perlu Anda perbaiki dalam penyelesaian proposal. Dengan demikian melangkah kalau ini nanti diterima, sehingga Anda waktu menulis dan hasilnya juga diharapkan waktu ujian baik, dan saya tentunya Anda ini merupakan salah satu yang diandalkan untuk penulisan ke jurnal, ya, jurnal, sehingga tadi terakhir Pak Dr. Haris bilang bisa
membanggakan dan juga bisa mempertanggungjawabkan kepada pribadi, institusi maupun hal-hal yang terkait termasuk pembimbing tentunya. Jadi sekali lagi bersyukur banyak. Jadi saya rasa semua yang disampaikan tadi sangat jelas, sangat berhubungan satu dengan yang lain. Sekali lagi untuk kepentingan tesis Anda yang lebih baik. Baik, saya rasa sudah tercatat semua. Dan saya rasa kandidat tidak perlu keluar karena mengingat waktu. Langsung aja saya melalui Pak pertama Dr. Rudianto. Apakah proposal dari kandidat ini bisa dilanjutkan? Baik, terima kasih atas kesempatan Bapak Pimpinan. Eh, Saya rasa tadi masukannya luar biasa, Pak Dr. Haris. Terima kasih menjadi insight untuk peneliti dan selanjutnya untuk bab 4 dan bab 5. Dengan apa yang disampaikan dari kami, peneliti bisa menyerap dan mengaplikasikannya. Ini judulnya sangat bagus dan juga sangat penting bagi dunia transportasi laut. Bisa dilanjutkan, Bapak Pimpinan, dengan catatan yang disampaikan tadi, dan saya yakin dengan pembimbingan oleh Bapak Asosiat Profesor Dr. Freddy Rudi dan Bapak Dr. Haris tadi sangat luar biasa tadi, itu akan jadi satu karya tesis yang bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Rudianto. Langsung ke Pak Dr. Haris. Baik, terima kasih pendamping utama. Saya sebetulnya berharap banyak ya, berharap banyak. Dan betul tadi Dr. Rudianto, ini legacy ya, legacy ini ditinggalkan oleh beliau ini sangat luar biasa. Mitigasi keselamatan kerja di kapal bunker. Ini sebagai cash flow ya, atau kalau kandidat sarjana hukum ini jurisprudensi, ya, jurisprudensi yang sangat bagus ya, penulisan. Kami siap akan mendampingi kandidat dengan pendamping utama supaya betul-betul nanti optimal dalam penulisan dan outputnya juga tidak hanya dari sisi atau teoritis, tapi aplikasinya nanti bisa diterapkan. Dan saya setuju ya penelitian ini diteruskan karena ini merupakan awal yang bagus untuk tema yang atau topik yang sedang kita diskusikan pada sore hari ini. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Haris. Dengan demikian cukup jelas ya kandidat bahwa sidang pada siang hari ini memutuskan bahwa proposal penelitian Anda dapat diterima dan dilanjutkan dengan catatan, ya, catatan yang sudah diberikan dan Anda sudah catat. Sekali lagi saya pimpinan sidang mengucapkan selamat kepada kandidat atas seminar proposal pada siang hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Pinkan. Baik, terima kasih kepada pimpinan seminar proposal tesis kita pada siang hari ini, Bapak Asosiat Profesor Dr. Freddy Rumambi. Banyak selamat juga kepada kandidat Magister Manajemen kita, Cap Zefanus Waru. Kita akan foto bersama, kiranya para dosen boleh posisi tegak dan smile. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, smile. Baik, sekali lagi banyak selamat. Cap, silakan memberikan closing statement. Dipersilakan, Cap Zefanus. Baik, terima kasih Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Saya tidak bisa mau bicara apa lagi karena penelitian saya bisa dilanjut, dan baik kepada pembimbing satu saya, pembimbing dua saya, dan juga kepada penguji dan Kaprodi dan lebih-lebih Ibu MC. Saya sangat-sangat berterima kasih dan terima kasih lah pokoknya dari Qatar, tidak ada balasan. Begitu Bu, terima kasih banyak.
Salam sehat Baik, selalu. sekali lagi banyak selamat. Terima kasih kepada para dosen. Kami tetap menunggu nilai untuk di electronic form penilaian. Sekali lagi terima kasih Bapak dosen, mohon stand